Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita kembali berjumpa dalam sapaan teduh kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kami jalani hari ini. Kembali kami akan melakukan aktivitas kami. Sebelum itu Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi terang di sepanjang hidup kami. Dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, Tuhan tolong kami untuk memahaminya serta melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan teduh kita pagi ini terambil dari Mazmur 80 ayatnya yang kelima. Mazmur 80 ayatnya yang kelima, beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita semua pasti mengenal pohon bambu. Jikalau kita perhatikan dengan seksama, ternyata pohon bambu itu punya keistimewaan. Ternyata pohon bambu tidak pernah tumbang atau tidak pernah patah walaupun dia diterpa oleh angin atau badai yang kuat. Apakah yang menyebabkan pohon bambu bisa bertahan ketika ada badai atau ketika ada angin topan? Apakah karena akarnya yang kuat melebihi pohon pinus? Ataukah karena batangnya yang kuat seperti pohon ek atau pohon jati? Ternyata rahasia ketahanan dari pohon bambu itu yang bisa bertahan terhadap angin kencang dan juga badai terletak pada sikapnya. Ketika diterpa oleh angin, ketika diterpa oleh badai, pohon bambu akan bergerak mengikuti kemana arah angin tersebut. Dia merunduk, dia menunduk kemana angin membawanya. Ini bukan memperlihatkan bahwa dia menyerah terhadap kekuatan angin yang menerpa dia. Tetapi ini justru menjadi keistimewaan dari pohon bambu. Ini justru menjadi pertahanan yang membuat pohon bambu itu bisa bertahan walaupun angin dan topan menerpa. Satu hal yang menarik bahwa kemanapun dia menunduk atau merunduk, tapi dia tidak pernah bergeser dari pijakannya, yaitu akarnya. Mazmur yang kita baca dalam sapaan teduh kita hari ini melukiskan suatu umat Allah yang telah mengalami keruntuhan perlindungan saat itu. Keruntuhan yang mereka alami itu membuat mereka diserang dari luar. Ini menjadi kesempatan bagi para musuh untuk menaklukkan mereka. Penderitaan yang mereka alami tidak hanya sebatas serangan yang mereka terima dari luar, tetapi karena penderitaan yang begitu besar, mereka pun harus makan roti dengan bercucuran air mata. Mereka menjadi sasaran ejekan para musuh. Itulah
cara mereka menggambarkan betapa menderitanya mereka saat itu. Ketika mereka makan pun, air mata mereka tidak berhenti bercucuran. Tetapi dengan kerendahan hati yang sangat, pemazmur berkali-kali memohon syafaat, menaikkan doa kepada Allah agar Allah kembali menunjukkan perkenanannya kepada mereka. Mereka memohon berkali-kali dalam doa syafaat mereka, bagaimana Allah diminta untuk memulihkan kehidupan mereka. Itulah yang dituliskan dalam Mazmur 80 ayat yang kelima. Berapa lama lagi ya Tuhan murka-Mu menyala di atas umat-Mu. Ketika mereka berdoa, ketika mereka berkali-kali menaikkan syafaat untuk memohon pemulihan kepada Tuhan, tetapi setiap doa yang mereka sampaikan belum dijawab oleh Tuhan, belum mendatangkan sebuah pemulihan di dalam hidupnya. Oleh sebab itu mereka bertanya, berapa lama lagi ya Tuhan? Dalam filsafat bambu, itu sering sekali dilambangkan menjadi lambang ketahanan. Bambu juga dilambangkan menjadi lambang ketekunan dan juga lambang pemurnian batin. Bambu tetap bisa berdiri di atas pijakan walaupun angin dan badai yang keras menerpa hidupnya. Oleh sebab itu, dalam pertanyaan Mazmur 80 ayat yang kelima, berapa lama lagi ya Tuhan? Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka akan berhenti berdoa? Atau mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan? Lukas 21 ayat yang ke-9 mengatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Nats ini mengatakan, seberat apapun pergumulan hidup, seberapa banyak doa yang sudah mereka naikkan kepada Tuhan, tapi Allah belum menjawab doa mereka. Tapi bukan berarti mereka akan pindah pijakan hidup. Tetapi Lukas 21 ayat 19 mengatakan, kamu harus bertahan. Saudara-saudaraku, mungkin hari ini pun kita yang mendengar sapaan teduh hari ini juga mengalami hal yang sama seperti yang digambarkan dalam Mazmur 80 ayatnya yang kelima. Kita mengalami berbagai banyak persoalan, pergumulan, kesusahan, terlebih-lebih pandemi COVID-19 yang kurang lebih hampir 6 bulan lamanya kita bergumul dalam doa supaya Tuhan pulihkan keadaan ini. Tetapi sampai saat ini kita pun masih berjuang, tapi bukan berarti kita akan menantang atau menyerah. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tetap bertahan. Oleh sebab itu, seperti filosofi bambu, bertahanlah, tetapi jangan sampai kita berpindah pijakan. Jangan menantang atau jangan menyerah. Ketika kita berpijak pada pijakan yang tepat, maka seberat apapun, sederas apapun, dan sekencang apapun angin yang menerpa hidup kita, kita akan mampu bertahan dan melewati semuanya. Selamat beraktivitas. Hari ini adalah hari yang baru. Kita percaya Tuhan sudah siapkan berkat yang baru juga bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita berdoa. Kami sungguh percaya ya Tuhan, bahwa saat ini ya Bapa, seberat apapun pergumulan hidup yang kami alami,
Sekencang apapun angin dan topan menerpa hidup kami, tapi kami belajar untuk menyikapi itu semua dengan tetap berpijak pada keyakinan kami bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Kami tidak menantang ataupun kami tidak mau menyerah atas situasi hidup kami, tapi kami memilih untuk bertahan. Karena dengan bertahan, kami akan memperoleh hidup kami. Oleh sebab itu ya Bapa, mampukan kami untuk selalu bertahan dalam berbagai situasi hidup yang harus kami hadapi. Kami khusus berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, Runggun Cisalak, dan segala keberadaan kehidupan jemaat-Mu. Kami berdoa ya Bapa, buat seluruh jemaat-jemaat Tuhan Runggun Cisalak, kiranya Tuhan yang berkati kehidupan mereka satu persatu. Ketika mereka memulai aktivitas mereka, kiranya Tuhan yang berkati mereka dengan kesehatan, dengan rezeki yang baru, dengan berkat yang baru. Sehingga hari ini pun mereka mendapatkan sukacita yang baru yang asalnya daripada Tuhan. Buat seluruh pertua, diaken, pendeta kami, pendeta Nini Berusi Tepu, dan juga seluruh keluarga hamba-hamba Tuhan, kepengurusan PCC dan kategorial, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, dan kiranya dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berbuahlah Bapa pelayanan mereka, sehingga jemaat mereka pun semakin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, jemaat-jemaat Tuhan GBKP Runggun Cisalak dalam segala keberadaan mereka, mereka tetap bisa menjadi berkat buat orang lain, termasuk juga dalam pergumulan hidup yang mungkin kami tidak tahu, tapi Tuhan, Engkau melihat apa yang terjadi dalam hidup mereka. Jikalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan yang berkati mereka melalui obat-obatan yang mereka makan setiap hari, sehingga mereka bisa beroleh kesehatan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan. Jikalau mereka dalam keadaan keletihan, dalam pergumulan hidup, kiranya Tuhan juga yang menguatkan mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kiranya mereka pun semakin dikuatkan di dalam setiap keadaan hidup mereka. Di dalam nama Yesus, kami mulai aktivitas kami hari ini, dan kiranya apapun yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.